Halo teman-teman semua, sahabat suara dimanapun kalian berada. Lama gua nggak speak up terkait hal ini setelah menemukan beberapa fakta dan juga informasi yang valid dari teman-teman gua yang berada di Palestina yang sedang melakukan aksi sebagai relawan membantu warga-warga yang ada di Palestina. Ya, kita tahu semua saat ini konflik Palestina juga dengan Israel kian mengerucut, serangan demi serangan terus dilontarkan oleh Israel kepada Palestina. Apalagi sejak Hamas melakukan serangan kepada Israel, Israel lebih gencar lagi melakukan serangan kepada bumi Palestina. Namun yang perlu kita ketahui teman-teman semua, terkait apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina ini bukan merupakan konflik agama, teman-teman. Setelah gua kulik, setelah gua cari informasi dari teman-teman gua di sana, melainkan ini merupakan penjajahan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina khususnya. Kenapa seperti itu? Karena bukan hanya warga-warga Muslim saja yang menjadi sasaran di sana, melainkan seluruh warga Palestina menjadi sasarannya, teman-teman. Loh, kok bisa begitu? Jelas, teman-teman gue di sana berkata, di sini bukan hanya umat Muslim yang menjadi sasaran. Bahkan kemarin sempat ada gereja yang mana di dalamnya umat Kristiani sedang melakukan ibadah, ikut terkena bom, terkena lemparan bom dari Zionis Israel. Wow. Jadi sudah jelas ya teman-teman, ini bukan merupakan konflik agama. Jadi tolong jangan sampai salah paham dulu. Tapi bukan berarti gua ngelarang kalian untuk dukung Palestina. Justru gua sarankan dan gua harus katakan, kita harus dukung habis-habisan Palestina agar segera merdeka. Apalah itu artinya bilang kalau misalnya Palestina merdeka maka kiamatlah dunia. Kita tidak peduli itu. Karena HAM di bumi ini harus segera ditegakkan. Kita tahu di sana baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun lansia, bahkan anak kecil dan juga bayi yang baru lahir ikut menjadi korban. Rumah sakit menjadi sasaran, tempat ibadah menjadi sasaran. Sungguh biadab yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Sedih mendengarnya. Ingat, dulu kita juga mengalami hal yang sama ketika dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, dan lain sebagainya. Sama. Dan sekarang yang terjadi di Palestina dan sama, ini sama seperti kita saat dulu dijajah. Kita sebagai warga negara Indonesia yang dulu pernah mendapatkan ucapan selamat dari negara Palestina sebagai negara yang telah merdeka, harus juga mendukung mereka untuk segera merdeka dan bebas dari tindasan para Zionis Israel. Mungkin nggak banyak yang gue bisa sampaikan karena kemarin gue komunikasi dengan Zidan dengan Jafar itu nggak terlalu banyak karena mereka sedang sibuk melakukan aksi di sana, menolong warga-warga yang sedang berada di sana. Pada intinya teman-teman semua, gue mau ngasih tahu, jangan takut untuk melakukan suatu dukungan, karena dukungan itu tidak bayar kok teman-teman. Kalian tidak bayar untuk melakukan dukungan itu. Selagi hati kalian tergugah untuk menolong, kalian bisa melakukan dukungan itu. Dukungan bukan hanya harus kalian berangkat ke sana, karena sudah banyak teman-teman kita yang menjadi relawan di sana. Dukungan kita bisa berupa doa. Tapi kalau kita punya materi, kita bisa dukung melalui pemberian materi. Kita bisa ngasih sembako melalui tim-tim relawan yang ada gitu. Dan juga kalau misalnya kita mau mendukung, kita punya relasi, kita punya kapital yang banyak lah, keuangan yang banyak, kita bisa
mengirimkan bantuan besar-besaran ke sana, bisa melalui negara, bisa melalui tim-tim relawan yang ada di sana. Jadi kita nggak harus ke sana karena sulit kita untuk ke sana. Jalurnya itu sulit. Teman-teman gua mereka bilang sulit untuk sini. Tidak mungkin, hampir tidak mungkin untuk datang ke Palestina. Tapi tidak ada salahnya jika kalian memang betul-betul ingin ke sana untuk menjadi relawan, ya silakan. Banyak jalur untuk menjadi relawan ke sana. Tapi gua saranin untuk saat ini lebih baik kita melakukan aksi dengan berdoa bersama, terjun ke jalan atau terjun ke berbagai media sosial untuk menyuarakan Palestina untuk merdeka. Karena sudah terjadi di berbagai belahan dunia seperti Amerika, Inggris, Jerman, Malaysia, bahkan di negara kita sendiri ini sudah banyak yang turun ke jalan untuk melakukan aksi suara dukungan kepada Palestina. Namun sempat beberapa waktu ada insiden-insiden yang kurang menyedapkan, seperti supporter-supporter sepak bola di kita banyak yang dilarang untuk melakukan aksi tersebut. Dilarang mengibarkan bendera Palestina di stadion. Sungguh menyedihkan teman-teman. Mungkin ini dampak dari salah satu klub yang ada di belahan dunia sana ketika melawan Atletico Madrid kalau nggak salah. Supporternya melakukan aksi dengan membentangkan bendera Palestina sebesar-besarnya. Dan mereka terkena denda. Mungkin itu yang ditakutkan oleh manajemen dan juga keamanan stadion yang ada di Indonesia saat ini. Tapi teman-teman, lepas dari itu, menurut gua tidak ada takut, tidak ada salahnya untuk kita terus menyuarakan, terus mengatakan bahwasanya sudah saatnya Palestina merdeka. Sudah saatnya kita melihat bayi-bayi yang lahir tumbuh menjadi dewasa, menjadi para pemimpin bangsa gitu. Sedih rasanya ketika melihat bayi yang baru lahir, bayi yang baru umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah menjadi korban dari kekerasan, dari kekejaman Zionis Israel. Begitu juga para wanita yang dijadikan, sulit saya mengatakannya dan perih saya mengatakannya, tapi itulah yang terjadi teman-teman. Maka dari itu jangan takut untuk menyuarakan fight untuk menyuarakan pride for Palestina. Palestina adalah saudara kita. Terlepas dari yang namanya non-muslim, muslim, Kristen atau Islam, itu kita singkirkan dulu. Pada intinya kita ingin Palestina itu merdeka, teman-teman. Kita ingin Palestina itu bahagia, masyarakatnya senang, sama seperti kita Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan konflik politik yang sedang ada. Gua Bang Dul menegaskan sudah saatnya kita turun mendukung Palestina. Baik itu berupa doa maupun materi, yang pasti kita dukung terus, bimbing terus, kawal terus Palestina menuju kemerdekaannya. Gua Bang Dul, izin pamit.